Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, saudara-saudariku as-saimin wa saimat yang berbahagia. Kali ini di dalam acara Lentera Ramadan, kali ini menjelang buka puasa, saya Azam membawakan tema yang amat spektakuler yang berkaitan dengan spirit Ramadan dan juga motivasi Ramadan. Kali ini kita bawakan tema yaitu Maratibus Shaum. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Ihya tersebut ada satu bab yaitu Asrarus Shaum, rahasia-rahasia saum. Yang saya ambil kali ini adalah Maratibus Shaum. Apa itu Maratibus Shaum? Tingkatan-tingkatan puasa. Jadi kita ini mempunyai tingkatan-tingkatan puasa. Ada tingkat rendah, ada tingkat menengah, dan juga ada tingkat atas. Di sekolah apapun ada tingkatannya. Ada sekolah dasar, ada menengah pertama, dan juga menengah atas, dan juga universitas, dan sebagainya. Ada tingkatan-tingkatannya. Itu di sekolah. Tetapi puasa pun juga ada tingkatannya. Di sini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, 3 tingkatan maksudnya. Tingkatan yang pertama yaitu Shaumul Am. Tingkatan yang pertama adalah puasa secara umum. Jadi banyak sekali kita berada di level pertama. Di tingkatan pertama. Yang dimaksud Shaumul Am di sini adalah orang yang mengerjakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Dan juga tidak menjaga yang lainnya. Jadi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Nah, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Dan juga kita kebanyakan posisinya di level pertama ini. Puasa-puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Makanya ada hadis Nabi bilang kalau dalam artinya orang yang kebanyakan tidak diterima puasanya dengan sebab apa? Mereka puasa tersebut hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak menahan yang lainnya. Padahal di dalam fikih tersebut as-shaum itu adalah al-imsak. Shaum itu adalah menahan diri. Dari apa? Yang pertama, dari lapar dan haus tentunya menurut fikih. Yang kedua, ada juga menahan diri dari perbuatan kemaksiatan. Jadi puasa tersebut adalah latihan menahan diri dari perbuatan kemaksiatan. Nah, makanya kita bilang bahwasanya puasa ini adalah madrasah terbaik untuk kita semua. Bukan hanya saja MI, MTS, MA, dan Universitas Islam, SMP, SMA, dan kuliah saja. Tapi yang terbaik adalah madrasah Ramadan. Nah, di dalam pendidikan Ramadan tersebut diantaranya menahan diri kita dari apa? Kemaksiatan. Nah, kebanyakan dari kita hanya menahan lapar dan haus. Jadi istilahnya puasa jalan, puasa terus maksiat jalan. Kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tapi dibarengi dengan kemaksiatan. Dan juga masih banyak yang belum bisa menahan hawa nafsunya, belum bisa menahan syahwatnya dan sebagainya. Nah, itu puasanya kita, yaitu Shaumul Am. Adapun Shaumul Khas, itu yang kedua, level yang kedua adalah Shaumul Khas. Atau juga Shaumul Khusus. Apa itu Shaumul Khusus? Yaitu menahan lapar dan dahaga dan juga menahan jiwa kita.
Nah, mungkin kita bisa masuk ke level kedua. Mungkin bisa jadi. Maksudnya di yang level yang kedua adalah kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi juga kita menahan panca indera kita, jasmani kita. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan oleh syariat Islam. Di antaranya kemaksiatan. Dan juga bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ini, kita tahan dulu. Kita mau ini, bisa tahan dulu. Bukan hanya sekedar lapar dan haus saja. Tetapi belum tentu masuk ke hati. Walaupun hati kita nih mikirnya kemana-mana, ke sini dan sebagainya. Tetapi diri kita setelah dijaga, setelah bisa kita tahan dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan puasa yang terakhir, yaitu level 3, yaitu level a'la, yaitu adalah shaumul khusus bil khusus, atau juga shaumul khas bil khas. Apa itu shaumul khusus bil khusus? Puasa khusus secara khusus. Nah, ini tingkatannya para ulama. Tingkatannya para ulama salaf. Para ulama bisa masuk ke ranah level paling atas. Dan juga bisa juga levelnya para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan juga levelnya para ulama. Mungkin ulama sekarang juga bisa masuk ke level ketiga itu. Yang dimaksud puasa khusus bil khusus apa? Menahan lapar, dahaga, menahan diri kita dari perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga hati kita dari apa? Dari pemikiran-pemikiran yang tidak ada manfaatnya. Jadi di dalam hati kita puasakan hanya saja memikirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sulit. Puasa yang paling sulit itu. Mungkin kita bisa praktekkan perlahan-lahan. Mungkin sekarang lapar, dahaga, dan juga mungkin bisa naik ke level 2, yaitu apa? Puasa menahan lapar dan dahaga, kemudian mempuasakan diri kita juga, panca indera juga kita puasakan dari kemaksiatan dan juga perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu adalah puasa al-khusus bil khusus. Nah, setelah itu bisa kita lakukan, maka kita bisa masuk ke puasa al-khusus bil khusus. Apa itu puasa al-khusus bil khusus? Yaitu adalah hati juga puasa, diri juga puasa, menahan lapar dan dahaga pun juga jalan. Jadi semuanya jalan, itu semua dipuasakan, termasuk hati kita. Nah, maka dari itu mungkin kita pilih yang mana, baik yang nomor 1, yang nomor 2, atau yang nomor 3. Semoga kita semua masuk ke ranah nomor 3, agar puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa khusus bil khusus itu hati pun juga ngikut, hanya ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lentera Ramadan kali ini, di sore ini sebelum berbuka puasa, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa menjelang azan maghrib, menjelang iftar itu adalah salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi puasa, kemudian dekat buka puasa, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak wirid asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Selamat berbuka puasa kepada saudara-saudariku yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meraih kemenangan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.